أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد حمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العظيم Warawadathu dan mendatanginya allati wanita yang huwa dia Yusuf di dalam baitiha rumahnya an nafsihi dari dirinya wa ghallaqatil abwab dan dia menutup pintu-pintu wa qalat dan ia berkata haitalak kemarilah bagi kamu qala Yusuf berkata ma'adallah berlindung aku kepada Allah innahu sungguh rabbi Tuhanku ahsana sebaik-baik matwai tempatku innahu sesungguhnya la tidak yuflihul zalimun beruntung orang-orang yang zalim walaqad hammat bih dan sesungguhnya wanita suka atau tertarik dengannya wa hamma biha dan Yusuf ingin dengannya laula kalau tidak ar-ra'a bahwa dia melihat burhana rabbih tanda-tanda Tuhannya kadzalik demikianlah linasrifa agar kami palingkan anhu su'a darinya keburukan wal fahsya dan perbuatan keji innahu sungguh dia min dari atau termasuk ibadina hamba-hamba kami al mukhlasin orang-orang yang ikhlas wastabaqa dan keduanya berlomba albab menuju pintu waqaddat dan ia menarik hingga koyak qamisah baju gamisnya Yusuf min dari duburin belakang wa alfaya dan keduanya mendapati sayyidaha ladal bab tuannya di depan pintu qalat wanita berkata ma apakah jaza'u balasan man aroda orang yang bermaksud di ahlika dengan ahli atau istrimu su'an jelek atau serong illa selain ayyus jana agar dia dipenjarakan atau adabun azab alim yang pedih. Qala Yusuf berkata hiya rawadatni dia menggodaku an dari nafsi diriku wa syahida dan memberikan kesaksian syahidun seorang saksi min dari atau termasuk ahliha keluarganya wanita
Ingkana, jika adalah qamisuh, baju gamisnya, qudda, koyak, min qubulin, dari depan, fasodaqat, maka wanita itu benar, wahua, dan dia Yusuf, minal kadibin, dari orang-orang yang dusta. Wa ingkana, dan jika ada qamisuh, baju gamisnya, qudda min duburin, koyak dari belakang, fakadabat, maka wanita itu dusta, wahwa, dan dia Yusuf, minas shadiqin, atau termasuk orang yang benar. Falamma, maka tatkala ro'a qamisah, dia melihat baju gamisnya, qudda, koyak, min duburin, dari belakang, qala innahu, dia berkata sesungguhnya itu, min kaidikun, dari tipu daya kamu wanita. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kamu besar. Yusuf, a'rid, berpalinglah, an, dari, hadza, ini, wastaghfiri, dan mohon ampunlah kamu perempuan, lidzambik, bagi atau atas dosa kamu perempuan. Innaki, sungguh kamu perempuan, kunti, kamu, minal khati'in, dari atau termasuk orang-orang yang bersalah. Pada ayat 23 menjelaskan tentang seorang wanita yang bernama Zulaikha yang mulai tertarik dengan seorang pemuda yang memiliki wajah tampan yang dibawa oleh suaminya dan tinggal di rumahnya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Zulaikha memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki Yusuf. Ia mengajak Yusuf untuk memasuki salah satu kamar dan mengunci semua pintu serta setiap celah yang ada di ruangan itu dengan rapat. Ia melakukan berbagai cara untuk mendekati Yusuf, baik dengan cara lemah lembut maupun melakukan tipu daya. Namun, hal itu tidak membuahkan hasil karena Nabi Yusuf alaihissalam tidak terpengaruh dengan tipu daya Zulaikha. Yusuf menjawab perkataan Zulaikha bukan dengan ancaman, tetapi dengan mengatakan, "Aku menghormati suamimu, aku tidak ingin zalim dan berkhianat terhadapnya. Aku keturunan dari orang-orang yang baik. Aku berlindung kepada Allah dari rayuanmu," dan perkataan lain yang semakna dengan itu. Nabi Yusuf juga mengatakan bahwa orang yang zalim dalam arti kata orang yang melakukan zina tidak akan beruntung. Pada ayat 24 ini, Zulaikha sangat menginginkan Yusuf dan terus berupaya untuk menggodanya, mulai dari memuji ketampanannya seperti rambutmu indah, wajahmu tampan, dan godaan lain membuat Yusuf menjadi gelap mata. Zulaikha terpesona dengan Yusuf, begitupun sebaliknya. Lalu mereka mulai memasuki rumah dan menguncinya. Ketika Yusuf mulai ingin melakukan perbuatan dosa, dia langsung mendapatkan tanda dari Allah, yaitu seolah mendengar ayahnya Yakub berkata bahwa untuk tidak melakukan hal seperti itu. Tanda itulah yang akhirnya menyadarkan Yusuf sehingga dia tidak memiliki keinginan apapun lagi terhadap Zulaikha. Allah memberikan tanda kepada Nabi Yusuf alaihissalam karena Allah ingin menjaga Yusuf dari segala keburukan dan merupakan hamba yang telah Allah pilih. Jika saja Allah tidak memberikan tanda itu, mungkin Yusuf sudah melakukan perbuatan zina dengan Zulaikha. Pada ayat 25, Yusuf berusaha untuk mencapai pintu keluar dengan Zulaikha yang berusaha mengejarnya, sehingga mereka tampak seperti sedang berlomba-lomba untuk mencapai pintu. Ketika Yusuf berusaha menghindar, sedangkan Zulaikha berusaha untuk mendekati Yusuf. Terakhirnya Yusuf berhasil sampai di depan pintu. Namun, pintu sudah terlebih dahulu dikunci dengan rapat sehingga Yusuf kesulitan untuk membuka pintu. Dan kesempatan itulah yang dimanfaatkan oleh Zulaikha untuk menahan Yusuf dengan memegang baju bagian belakang Yusuf. Sehingga ketika Yusuf berusaha menghindar dan Zulaikha tetap berusaha untuk menahan Yusuf agar tidak menghindar, baju belakang Yusuf menjadi koyak memanjang, dan sesaat kemudian ketika pintu terbuka, mereka melihat ada Al-Aziz, suami dari Zulaikha, berdiri di depan pintu. Yang sebelumnya mencari Zulaikha di tempat yang biasa dia kunjungi namun tidak menemukannya, lalu pergi ke tempat Yusuf berada dan mendekati tempat itu karena mendengar suara yang tidak biasa. Ketika Al-Aziz sampai di depan pintu, dia melihat bahwa istrinya dan Yusuf dalam keadaan yang memalukan. Lalu Zulaikha yang tidak ingin disalahkan melempar kesalahannya atau melempar tuduhan kepada Yusuf dengan mengatakan bahwa apa pembalasan terhadap orang yang berbuat buruk selain dipenjarakan atau dengan siksa yang pedih. Pada ayat 26, Yusuf berusaha menyangkal tuduhan yang tidak benar itu dengan mengatakan bahwa Zulaikha yang menggoda dan merayunya. Lalu seorang saksi dari keluarga Zulaikha memberi kesaksian. Ada ulama yang berpendapat bahwa saksi itu adalah bayi dalam ayunan, ada juga yang mengatakan saksi itu laki-laki dewasa, serta ada juga yang mengatakan bahwa saksi itu memiliki jenggot. Saksi itu berkata, jika baju gamisnya
sehingga robek memanjang ke bawah bukan ke depan atau ke samping. Pada ayat 28, Al-Aziz yang mendengar itu langsung membuktikan perkataan dari saksi tersebut. Dia melihat baju gamis Yusuf dan melihat bahwa baju bagian belakang Yusuf yang robek, dan berkata kepada istrinya bahwa ini adalah tipu dayanya yang besar. Maksud tipu daya yang besar di sini yaitu besarnya fitnah yang dilakukan oleh wanita itu dan tipu daya yang dilakukan untuk menyelamatkan diri dari perbuatan keji yang tidak dia lakukan. Pada ayat 29, Al-Aziz meminta Nabi Yusuf berpaling dan melupakan kejadian itu agar tidak tersebar, dan meminta istrinya untuk memohon ampunan kepada Allah atas dosa yang telah dilakukannya, karena Zulaikha telah melakukan kesalahan dan termasuk orang yang bersalah sebab telah menggoda Yusuf. Namun berita tentang kejadian itu tersebar secara cepat di kalangan masyarakat tanpa bisa ditutup-tutupi. Pertama yaitu meneguhkan iman dalam hati. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa cara agar mampu mempertahankan keimanan keteguhan dalam hati yaitu dengan meminta perlindungan kepada Allah, karena Allah adalah sebaik-baik tempat berlindung. Meneguhkan keimanan ketakwaan dalam hati harus dilakukan dengan memperbanyak beribadah dan melakukan perbuatan baik serta menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Yang kedua itu bersikap hati-hati dan tidak berkhalwat. Sebagai seorang muslim, kita harus berhati-hati menghindari berduaan dengan yang bukan mahram yang dapat mendatangkan fitnah, dan juga berhati-hati dalam mencintai seseorang karena bisa saja cinta itu mendatangkan kemudaratan dan fitnah. Yang ketiga yaitu memiliki akhlak yang baik. Ayat ini menekankan pentingnya untuk memiliki akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjelaskan tentang pentingnya menjaga akhlak kepada diri sendiri dan akhlak kepada orang lain. Akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memperbanyak zikir, beribadah, dan merasa takut dan khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada diri sendiri yaitu mampu menahan hawa nafsu dan mengendalikan pikirannya serta menjaga kehormatannya atau ifah. Dan akhlak kepada orang lain yaitu seseorang yang mampu untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan beban agama dalam urusan dunia maupun akhirat serta menjaga amanah yang telah diberikan oleh orang lain. Yang keempat yaitu nilai kejujuran. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu berkata jujur dan dapat dipercaya baik dalam setiap perkataan maupun perbuatan, seperti dalam pekerjaan yang dilakukan. Hal ini adalah suatu perbuatan yang mulia karena tidak semua orang dapat dipercaya, sehingga orang yang jujur akan dihormati dan dihargai oleh manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu menjaga pandangan. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah bahwa kita harus mampu menjaga pandangan seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Zulaikha mencoba merayu dan menggoda Nabi Yusuf, dia berusaha menjaga pandangannya. Ketika kita mampu menjaga pandangan, maka hati kita tidak akan terganggu sehingga salat kita menjadi khusyuk, dan ketika bermunajat menjadi nikmat. Hati tidak gelisah dan tidak resah. Sebagai seorang muslim, kita harus selalu menundukkan pandangan dan menjaga pandangan dan tidak melihat seseorang yang bukan mahram kecuali melalui jalur pernikahan. Yang keenam yaitu menutup aurat. Menutup aurat merupakan hal yang sangat penting bagi seorang muslim dan muslimah karena tubuh adalah privasi seseorang yang harus dijaga agar tidak rusak oleh orang lain. Maka setiap muslim dan muslimah wajib menutup auratnya dan tidak menunjukkannya kepada yang bukan mahram seperti yang dilakukan oleh Zulaikha untuk menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketujuh yaitu menjauhi perbuatan zina. Perbuatan zina merupakan salah satu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain menjauhkan diri dari Tuhan, zina juga menyebabkan seseorang terhalang mencapai kesuksesan serta berpengaruh kepada orang-orang terdekatnya yang terkena akibat dari perbuatannya. Menjauhi zina merupakan suatu